RUU Penyelenggaraan Pemilu telah disahkan menjadi undang-undang lewat paripurna DPR yang diwarnai aksi walkout. Dengan disahkannya ambang batas Presiden 20% jumlah kursi di DPR, maka undang-undang pemilu yang baru berpotensi menghadirkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Undang-undang pemilu yang baru telah mematok angka presidensial threshold sebesar 20% dari jumlah kursi di DPR. Kemungkinan Pilpres 2019 akan menghadirkan beberapa pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berkaca pada perolehan kursi DPR 2014-2019, maka tak satupun partai politik yang mampu mengajukan pasangan calon presiden dan wakilnya selain harus berkoalisi. PDI Perjuangan yang memiliki 18,8% suara misalnya, ia akan berkoalisi dengan sejumlah partai pendukung pemerintah seperti Golkar, Nasdem, Hanura, dan PKB. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 54,67% suara. Gerindra yang sejak awal menjagokan Prabowo Subianto sebagai presiden di 2019 juga harus berkoalisi. Sejauh ini pasangan koalisi yang paling klop adalah PKS dengan 6,79% suara. Sayangnya jika ditotal, suaranya baru 18,6%. Sementara itu Partai Demokrat juga ingin mencalonkan presiden di pemilu 2019. Hanya saja dengan 10,19% suara, Demokrat terpaksa berkoalisi. Dan pasangan koalisinya yang paling cocok adalah Partai Amanat Nasional dengan 7,59% suara. Tapi jika ditotal, jumlahnya belum mencukupi batas minimum 20% suara. Secara umum, koalisi parpol di pemilu 2019 berpotensi menghasilkan 3 pasangan capres dan cawapres. Hanya saja dari kombinasi itu, hanya koalisi PDI Perjuangan yang bebas melenggang. Sementara koalisi Gerindra dan koalisi Demokrat harus berjuang keras mendapatkan jumlah suara minimum. Salah satunya dengan menarik dukungan Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki 6,53% suara. Dengan kombinasi ini, suara Partai Persatuan Pembangunan menjadi penentu arah koalisi di pemilu 2019 mendatang. Kendati demikian, perubahan peta koalisi masih sangat mungkin terjadi seiring dengan terbukanya komunikasi antara partai politik peserta pemilu 2019. Tim Liputan Berita 1. Mengapa kemudian ini menjadi sorotan? Karena biasanya menjadi polisi itu suatu kebanggaan, menjadi PNS juga itu apalagi suatu kebanggaan. Tapi kemudian kalau di sana masyarakat masih mengeluh ada kemudian peluang-peluang untuk suap, itulah kemudian muncul angka-angka itu. Kita memperbincangkan ini dengan Pak Martinus, Mas Febri dan juga ada Pak Herman di ujung telepon. Menyambung tadi Pak Herman, kalau Pak Martinus mengatakan tadi untuk mengurangi interaksi antara para calon dan juga istilahnya joki atau calo-calo titipan ini. Ada banyak hal yang sudah dilakukan. Polri misalnya membuat elektronik tertentu, misalnya e-tilang atau juga tesnya lewat komputer. Kalau untuk CPNS ini sendiri apa, Pak Herman, untuk mengurangi interaksi ini? Ya, salah satunya dengan mendigitalisasi proses. Misalnya dalam pengusulan formasi, kan sebelum ditetapkan itu ada pengusulan formasi. Ini pun sangat rentan ya terjadi kesepakatan yang kurang baik. Sehingga ini diantisipasi hasil analisis jabatan, hasil analisis beban kerja dari instansi itu disampaikan ke Menpan melalui e-formasi. Jadi formasinya di entry secara digital. Nah kemudian dalam pelaksanaan tadi sudah dijelaskan itu menggunakan komputer assisted test. Demikian juga pada saat pendaftaran tidak ada lagi interaksi pendaftar berhubungan dengan petugas, 100% dilakukan secara online. Jadi kalau gagal, tidak hati-hati, saya kira itu tidak berhasil mendaftarkan diri mengikuti seleksi CPNS. Jadi semua tahapan itu dibantu dengan elektronik. Ini salah satu upaya, salah satu ikhtiar untuk meminimalisasi pertautan antara peserta, keluarga peserta dengan penyelenggara. Baik, komputer juga dioperasikan oleh manusia. Bagaimana kemudian kita memastikan bahwa kemudian itu memang benar-benar bersih, bahwa kemudian itu memang benar-benar dapat dipercaya begitu, Pak? Ya memang kemungkinan penyimpangan kan selalu ada, tapi paling tidak ini satu ikhtiar diminimalisasi. Karena dengan komputerisasi proses pelaksanaan seleksi ini kan real time.
ya pada saat itu anak-anak mengikuti proses seleksi, dan saat itu juga hasilnya bisa diketahui, bisa dimonitor oleh siapa saja. Kalau ada upaya-upaya manipulasi kan langsung bisa terdeteksi. Nah, itu salah satu kelebihan ya dengan menggunakan alat bantu elektronik atau alat bantu teknologi. Oke, Baik, Pak Herman, ya. ini setelah dia mengikuti tes dan lulus dari tes komputerisasi itu tadi, lalu tes-tes apa lagi yang harus seorang CPNS ini lalui sampai dia benar-benar lulus menjadi PNS di Indonesia? Tes itu ada 2 tahap, ada tes kompetensi dasar, ada tes kompetensi bidang. Untuk tes kompetensi dasar memang itu sepenuhnya menggunakan komputer, sehingga memang untuk tes kompetensi dasar tidak ada celah sama sekali untuk dimanipulasi. Yang memang harus diwaspadai tes kompetensi bidang, karena di tes kompetensi bidang antara lain misal itu ada wawancara, itu kan subjektivitas ada ya, sehingga peluang-peluang yang tidak dikendaki bisa saja terjadi. Tetapi tentu dengan adanya kontrol sosial dari masyarakat, ya, dengan adanya sistem yang dibangun, standar operasional dan prosedur yang ketat, mudah-mudahan itu pun bisa diminimalisasi. Oke, artinya tidak untuk semua formasi. Misal pengalaman tahun 2014 itu sebagian besar instansi hanya melaksanakan tes kompetensi dasar. Jadi tidak dengan tes kompetensi bidang, hanya beberapa saja. Bagi tenaga-tenaga yang spesifik, ya, formasi-formasi yang spesifik, memang ada permohonan dari instansi untuk dilengkapi juga dengan tes kompetensi bidang. Baik, ya, artinya ini juga merupakan PR dari juga Kementerian Pan-RB ya, untuk melihat bagaimana nanti tes kompetensi dan juga wawancara itu benar-benar terjaga begitu ya, agar tidak adanya persepsi itu lagi. Kita punya penelpon ini di ujung telepon juga, ada Pak Rojak di Jakarta ya. Pak Rozak di Palembang. Ya. Halo Pak Rozak. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Rozak. Silakan, apa yang ingin disampaikan? Di sini ada Pak Martinus dan juga ada Mas Febri, Pak Rozak. Ini kayaknya Mbak Bobi sama Mas Carlos dengan yang sebelah Pak Martinus? Pak Martinus ya. Bukan yang Mas Febri. Mas Febri, yang ingin saya tanyakan masalah penerimaan tes CPNS di Setan ini. Jadi baru-baru ini, halo? Iya, silakan Pak. Baru-baru ini kan ada penerimaan CPNS melalui Setan. Jadi waktu pertamanya ada 180.000 seleksi pertama, terus itu yang lulus 20.000, yang akan diambil 7.000. Setelah tes itu 20.000 lolos, terus akan diambil 7.000. Ketika tes kesehatan dengan jas, yang di bawah anak saya itu malah lulus, yang jasnya itu saya bingung gimana cara passing grade-nya, kan? Anak saya waktu itu larinya di atas 5, yang 4 lebih dikit, itu malah bisa lulus. Masalahnya kesehatan dulu, kalau nggak kesehatan lulus nggak bisa ikut jas, kan? Bisa kalau overweight, ada penyakit dan sebagainya. Jadi kami bingung gimana ini passing grade-nya. Dan waktu itu pengumuman untuk Kota Palembang itu tanggal 24, itu sekitar 2:30 malam keluar, dan hanya 4 orang apa mewakili Palembang ketika itu. Nah, terus sesuai perbincangan kita siang ini, Pak Rozak, saya ingin bertanya, apa kemudian mungkin menemukan pada saat itu adanya upaya-upaya interaksi dengan mungkin orang yang ingin membantu dan harus mengeluarkan sejumlah uang, atau seperti apa, Pak Rozak? Tidak ada. Yang kami rasakan itu bagaimana cara menghitungnya. Kok yang di bawah bisa lulus, yang lebihnya nggak lulus. Misalnya anak saya itu kan orang 12. Oke, baik Pak Rozak, kita sudah menangkap apa yang Pak Rozak maksud ya. Mungkin ini ada informasi yang tidak sampai kepada para calon pegawai negeri sipil ini ya. Baik Pak Rozak, terima kasih. Kita ke Mas Febri. Kita ke Mas Febri. Mas Febri, kalau kita lihat bahwa sudah ada banyak usaha begitu yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB, juga dari pihak kepolisian untuk meminimalisir adanya interaksi yang Anda katakan itu tadi. Apa kemudian yang seharusnya dilakukan untuk tidak ada penembak di atas kuda tadi, bahwa seorang itu sebenarnya punya kualitas tapi tidak pede gitu?
Ya, kalau seperti yang tadi sampaikan bahwa memang kalau bisa memang interaksi itu diminimalisir dengan menggunakan sistem IT. Ya, sudah rekomend PNS ketika yang seperti yang disampaikan Kemenpan RB itu tadi sudah betul itu bahwa penentuan formasi itu satu daerah formasinya itu dapat berapa. Nah, itu yang seringkali jadi titik rawan korupsi karena banyak dibuka pintu lobby dan segala macam. Nah, ke lobby itu satu daerah misalnya cuma dapat 100, kemudian di lobby ya dapat 200, tapi store duit. Ya kemana-mana tuh uangnya. Nah, itu sekarang harus dilihat betul itu. Memang apakah memang berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan kebutuhan berapa kebutuhan PNS di satu daerah itu. Dan dari situ bisa kelihatan. Tapi memang untuk melihat itu pun juga kadang-kadang kan tergantung kebutuhan daerah ya. Daerahnya memang butuh segitu atau tidak. Dan itu membuka celah juga ya. Yang kedua, memang pada saat pendaftaran, selama ini kalau misalnya daftar gitu, ada orang mengajukan pendaftaran, kadang-kadang kalau ada orang yang berpotensi sama panitia tuh dihilang-hilangkanlah berkasnya begitu. Tapi kalau sekarang kan sudah pakai IT secara online, itu juga sudah nggak bisa lagi. Jadi bisa. Jadi atau juga ada orang yang fiktif gitu juga ada juga tuh orang yang sudah meninggal gitu meninggal terus ijazahnya dipakai untuk rekrutmen PNS. Ada juga dulu begitu. Nah sekarang tuh tidak bisa lagi karena nanti akan diverifikasi kan kalau sudah dimasukkan. Nah yang paling banyak dulu memang ujian tertulis. Ujian tertulis dilakukan secara manual dan kemudian jawabannya itu ya orang yang bayar itu yang lulus. Nah kalau sekarang kan sudah pakai sistem IT, CAT. Nah cuma kan memang masalahnya sekarang adalah memang apakah ada audit forensik atas itu apa tidak, server ada apa tidak gitu. Karena itu pertanyaan saya tadi bahwa manusia juga yang mengoperasikannya kan. Kami juga di IC sampai sekarang belum tahu apakah ada audit forensik tidak atas tes-tes itu. Mungkin audit forensik IT ya. Memungkinkan adanya ya permainan ya di sistem IT. Teknologi bisa apa saja dan dilakukan. Dan terakhir itu juga di bagian soal pengumuman. Kadang-kadang kan orang ini merasa nggak percaya diri begitu. Sudah lulus begitu, tapi kemudian ada yang minta uang ke dia, tetap dia kasih juga karena merasa sudah lulus, takut dimain-mainin lagi, SK-nya tidak keluar, nomor induk pegawainya tidak, masih ada juga tahap-tahapan yang lain. Tapi memang CAT itu memang sudah cukup mengurangi secara signifikan. Justru kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Mas Febri tadi, mungkin interaksi itu terjadi tidak pada fase ketika pendaftaran sampai kemudian pengumuman.